Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Lukas Metanila, anggota PKLU dari Jemaat GPID Maranatha Surabaya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SPU, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPID. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepada-Mu. Bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Daniel pasal 6 ayat 26 sampai dengan 29 yang menyatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang perisai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pagi ini dari Daniel 6 ayat 26 sampai 29 dengan tema konsistensi hidup beriman membawa perubahan menentukan. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 28. Dia melepaskan dan menyelamatkan, mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta
dan pemimpin gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat yang berjuang di sekitar tahun 1955 dan sampai tahun 1968. Ia dikenal karena perjuangannya melawan rasisme dan ketidakadilan dengan cara damai berdasarkan ajaran Kristen. Dengan iman yang konsisten, dia terus berjuang meskipun ia terus diancam dan beberapa kali dipenjara karena melakukan demonstrasi damai. Salah satu motonya terkait konsistensi hidup berimannya adalah iman adalah melangkah pertama waktu belum melihat seluruh tangga. Moto ini yang menyemangatinya untuk terus memperjuangkan keadilan meskipun hasilnya belum terlihat. Keyakinan ini kemudian berbuahkan hasil, yakni perubahan sosial dan hukum secara signifikan. Sebagai contoh, munculnya undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna, kulit, agama, jenis kelamin, dan asal negara. Melalui imannya yang konsisten kepada Allah, Daniel menyaksikan kuasanya dan melindungi dan menyelamatkan kesaksian hidup. Inilah yang membuat Raja Darius menyatakan pengakuan yang luar biasa tentang Allahnya Daniel. Dia mengakui bahwa Allah yang diyakini Daniel adalah Allah yang hidup, berdaulat, dan kekal. Sebagai seorang raja yang berkuasa, Darius kemudian memerintahkan agar di seluruh kerajaannya orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kesetiaan kepada Allah dan keberanian untuk berkata dan bertindak atas dasar kebenaran dan berbuahkan hasil yang menakjubkan. Tetaplah setia kepada Allah meskipun kita menghadapi situasi yang sulit. Menekan bahwa berbahaya sebab Allah terus bekerja bagi kebaikan kita. Ia berkenan menyatakan kehadiran, kuasa, dan kemuliaannya yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan pergumulan. Demikianlah setiap orang percaya diutus menjadi terang dan berkat bagi sesama. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam
Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan, beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB serta tetap dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Ampunkanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dengan hati senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.